420 horsepower. Jadi di sini kita akan mulai dengan P2H. P2H mulai dari indikator, dimana kita lihat sebenarnya mau di lain ya. Oke, langsung mas. Oke, kita akan P2H mulai dengan kabin depan. Jadi untuk buka kabin depan kurang lebih dengan Scania 410T sama di sini kabin depan. Ini tarik. Oke. Kabin depan. Terus kita langsung masuk ke tekoli. Silakan ditarik tekolinya. Karena kita berjalan. Bukan. Itu bukan. Itu rolanya itu. Ya. Cek stikuli. Ya. Kenapa caranya ngecek stikuli harus ke arah bawah? Supaya bekas oli itu nggak lari ke bawah. Jadi kita lihat bekasnya. Nah, kita lihat bekasnya. Di sini ada muncul garis-garis. Ya, garis ini. Video. Ya, artinya dia boleh jalan. Kalau dia lebih, tidak boleh jalan. Info ke mekanik bahwa oli lebihan. Tapi ada tapinya, pastikan unit Bapak parkir rata. Kalau dia ada di garis bawah ini, tidak boleh gerak sama sekali, tidak boleh running engine, ya, tidak boleh running engine, artinya tidak boleh dihidupkan. Kalau dia ada di sini, itu juga nggak boleh running engine, tetap info ke mekanik. Ya, itu cara pengecekan oli. Oke, lanjut. Saya juga di foto. Ada bunyinya itu. Terus lanjut ke gambar sekarang bukanya tadi sudah ya. Nah, lari ke sini. Terus trik salep kita mulai dari pinggir sana. Dimana tempatnya kita rem. Ini rem, ya kan? Oke. Setelah itu masuk ke sini ada apa? Liter AC, ya kan? Ini pakai obeng, buka liternya. Untuk menghisap udara dari luarnya kan. Ini masuk ke sini. Ini ada bom. Ini boleh dibilang orang elektrik control system. Oke. Ini ada di sini. Elektriknya ya kan? Spring di dalam. Kalau spring di dalam. Baru kita lanjut lagi, kalau sudah tahu ini kita keliling ya. Ya mas, lanjut keliling. Kalau yang sudah tahu di atas kabin syuting, itu di atas kabin itu ada panel kayak gini. Ada panel ini, tombol electric pump kabin. Ya. Di atas kabin, nanti kita ketemu. Oh iya. Ini diketek. Setelah ini diketek, ini dimainkan. Kalau mau buka berarti ke arah sini, ini dipijit, ya kan? Setelah terbuka, mau kembalikan, ini dikembalikan, ya kan? Baru ini pijit lagi, ini kembalikan kabin. Ya, kalau emergency elektrik nggak bisa, kita bisa pakai manual melalui jack. Ada di sini. Ini kunci dua-dua, ya pakai jack. Nah, kalau pernah ke Nissan CWB, ini ada juga tapi di belakang. Oke, kita lanjut. P2H memastikan terkait dengan spring. Springnya hambur enggak, springnya ada kendor enggak. Lanjut kita ngecek terkait dengan bautnya ada kendor enggak. Sekarang ngecek baut kendornya, nggak perlu dipegang pun bisa dilihat dari ujungnya sini. Kalau dari ujungnya sini ada kelihatan bekas kayak hitam-hitam, jadi ada kelihatan bahwa baut itu ada pergerakan. Biasanya ngeliatnya di situ. Oke, lanjut. Di sini ada air cleaner atau filter udara. Cuman di air cleanernya PAO tidak dilengkapi dengan indikator yang kayak di Hino, akan muncul merah di saat kurang kan. Kalau di sini munculnya di electric system, nanti akan muncul di sana, nanti ada indikatornya. Terus ada yang tahu ini apa? Oli hidrolik. Lihat gelasnya di sana. Di atas tiket itu ada gelas terkait dengan kurangnya. Oli hidroliknya lebih besar. Hati-hati, sekarang ada teman yang sering ngerjai sampean.
kalau ini di sini, kita di sini. Sampai sana nggak bisa ngedam di jeti. Kadang ada teman yang sering ngejahit, pastikan ini makanya fungsinya untuk V2H. Lanjut, lihat bekasnya ini V2H. Kalau di sini ada bekas hitam-hitam, biasanya berarti ada yang kendor, ya kan? Pasti itu, ya kan? Terus lanjut ke sini. Ada yang tahu nih indikator apa? Baterai. Nah, fungsinya untuk ini indikator baterai pemutus dan penyambung aliran listrik. Jadi di saat ada pekerjaan kelistrikan, ini akan dimatikan. Ada tambahannya lagi, di sini ada namanya loto, lock out, take off. Loto itu emergensi, kalau kita nggak sempat sini langsung pukul merahnya, itu nanti akan mati juga arusnya. Itu ada di sebelah sana. Ini juga sering dikerjai Pak dulu Pak. Sama naik nggak bisa start, lapor mekanik, padahal ini dimatikan. Nah ini makanya kita belajar di sini. Terus cek air pressure. Kenapa orang harus buang-buang ini? Untuk buang air. Kalau di sini ada airnya, pasti akan keluar airnya. Kenapa harus dibuang airnya? Supaya nggak masuk ke dalam vakum. Ada vakum filter untuk menyaring udara sama air. Di Hino di sebelah sini. Oke, lanjut. Ini sudah paham Pak ya? Di bawah sana ada sap antara penghubung dari transmisi ke gardan. Kelebihannya di VAO dengan di Hino apa? Di sini Pak. Kalau di Hino kita masih pakai namanya sub hub, pakai hub, ya. Jadi sub pakai hub. Tapi kalau di kelasnya VAO, terus habis itu Scania, Mercy, itu sudah nggak pakai itu. Dia pakai sub tunggal masuk ke sini. Di dalam sini ada gear namanya gear final grip. Nah, jadi di sini ada gear lagi final grip. Penghubungnya antara roda ini dengan sub yang ada di gardan. Makanya di sini ada interaxle, ada wheelnya, pengunci penggeraknya ini bisa. Kalau di Hino nggak ada. Hino hanya penghubung antara gardan tengah sama gardan belakang, betul kan? Lanjut, ini sama. Di sini ada final grip. Ini sama. Terus di belakang juga sama. Ada lampu mundur, ada rating-rating semuanya. Kalau untuk kelebihannya di VAO ada saklar untuk nyalakan lampu belakangnya. Kelebihan di VAO. Awas kameramu ketutup tanganmu. Murah. Nah, oke, lanjut ke sini. Nah ini belum mulai semua. Lanjut ke sini, di sini juga sama. Ada final grip tadi. Yang tengah tadi yang belum ditunjukin ya. Ini sama kayak di Hino. Ada torque rod, ya kan? Ada trunion, ya kan? Ada dingdong. Coba perbedaannya agak besar ya Pak. Lanjut ke sini ya. Yang nggak kalah pentingnya, bapak-bapak sudah biasa di-hauling kan? Sini Pak, tutup sama wartawannya. Di saat kita breakdown di jalan, nomor satu apa? Pasang wheel chocknya, ya kan? Yang kedua, pasang Septicon. Jarak amannya Septicon dengan unit tergantung daripada jalan. Kalau di tikungan berarti dari jauh sudah harus dipasang. Kalau di jalan rata 30 meter dari unit boleh, ya kan? Terus di sini ada apa ini? Apa kepanjangannya apa? Alat pemadam api ringan. Ini sebetulnya ada kelas-kelasnya aparel, tapi ini yang nasionalnya. Jenis api itu ada 3, ya kan? Api yang dari minyak, api yang dari kertas, ada api yang diakibatkan daripada listrik. Ini alat pemadam api ringan. Ada yang tahu ini? Water separator. Fungsinya untuk Menyaring air dengan water separator adalah pemisah antara air dengan solar. Jadi apabila ada air, kenapa air itu harus di bawah? Karena berat jenisnya air itu lebih berat daripada berat jenisnya solar, minyak. Jadi air akan ke bawah.
Kalau di Hino kita ada dryernya putar. Kalau di sini sudah elektrik, jadi bisa dibuang dari sana untuk buangnya itu. Dan ini juga ada indikatornya. Kalau ada air, di sana akan muncul indikatornya. Seperti yang di training kemarin ada kan gambarnya itu. Oh iya, Di apa? nanti ditunjukkan Pak yang Ya. Pak itu dari sana Pak. Ya. Oke. Ini yang loto tadi. Ya loto Ya kan? emergency. Loto take off. Take off. Lock out, take off. Mati semua, Pak. Bukanya. Nah, ya. Putar dikit aja. Tadi. Terus di sini juga ada fungsinya tadi. Ini mekanik yang gunakan ini. Jadi putus tek, ditutup, pasang kunci. Sampai apapun sampai nggak akan bisa bunyikan kecuali mekanik yang ngasih lock tadi baru bisa bunyikan. Makanya ada namanya lock out, like out. Itu fungsinya untuk ini. Jadi bukan hanya pemutus dan penghubung arus saja. Nah, ini. Kalau yang sana tadi oke, ini juga oke, tapi di sini ada locknya. Mekanik akan kunci. Oke, kita ikutkan lagi. Lanjut. Di sini ada exhaustnya. Aku ambil dulu Pak. Ya. Ada nasinya. Aman ini juga. Ya, Ada iklan. iklannya. Oke, terkait dengan P2H, kita sudah keliling unit. Ada yang nggak dipahami? Kalau sudah paham semua, berarti kita langsung lanjut ke indikator. Indikator siapa? Nah, langsung indikator ya. Oke, terima kasih Mas. Sudah ikut kami putar-putar. Ikut juga Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke Pak ya Pak. Kita lanjut. Kita, tiga orang. Oh ya, nanti tunggu di sini ya. Nah. Tapi kalau mau ikut indikatornya, masuk aja. Lihat indikator. Ya ini yang penting. Ini yang penting, Pak. Yang penting. Iya. Mari Pak. Saya Silakan, Pak. Saya pernah Pak, saya pernah. Ya, mungkin yang pernah naik ke VAO, pernah naik ke Scania, sebetulnya nggak ada jauh beda. Rotari ya. Ini rotari. Ini yang saya bilang tadi. Sebelum kita micit untuk membuka kabin, ini harus posisi on. Terus di saat sampean jalan ini posisi on, ini harus dimatikan karena ini locknya, lock untuk buka tutupnya kabin seperti yang training kemarin kan di slide. Terus ini sama dengan unit apapun, ini tombol Ajat. untuk azat ya kan, kalau kita breakdown di jalan. Ini habis itu ini fuel ini kalau kita teleler, jadi kita nyedot fuel bisa pakai ini, pompa fuel ini. Terus ini lampu besar ya kan. Ini lampu di belakang sana tadi, lampu kota belakang bisa ada di sini. Ini untuk klakson 2, ada klakson kecil, klakson besar ya kan. Yang nggak paling penting adalah ini Pak. Di saat Bapak amblas, ya kan, amblas, Bapak nomor 1 yang harus digunakan adalah ini. Ini nggak bisa dipicit kalau locknya ini nggak dibuat Pak. Nah, kenapa ini harus ada lock? Karena supaya ini dipicit nggak akan goyang. Karena ini fatal Pak. Sampean jalan sementara kepicit rontok gigi Pak. Nah, penggerak gardan tengah sama gardan belakang. Pakai bahasa Indonesia aja. Yeah. Sudah amblas nggak bisa jalan, ya kan? Nggak bisa sama sekali. Barulah kita pakai yang ini. Ini fungsi untuk apa? Menggerakkan semua tangan. Penggerak semua roda tadi. Iya. Tidak boleh belok nih saat memfungsikan ini, dan tidak boleh di jalan yang kondisinya memang nggak amblas. Karena apa? Roda kiri sama roda kanan di saat belok, kita belok ke kiri. Siapa yang lebih laju? Roda kanan atau roda kiri? Belum apa tadi? Kalau kita mobil itu belok kiri, roda itu yang laju itu roda kanan atau roda kiri? Roda kanan. Roda kiri mengikuti kan? Akan kurang. Kalau ini sampai posisi begini, rontok Pak. Karena apa? Fungsinya ini adalah lock. Ngelok semua roda yang 4-nya di belakang itu di lock supaya apa? Sampean ingat kalau amblas. Putarannya sama ya? Kalau amblas itu kan roda sebelah mutar, sebelah nggak mutar kan? Kalau sudah dipicit ini mutar semua Pak. Makanya begitu sudah lolos dari amblas, ini matikan. Dan ini akan fungsi juga saat ini diketek. Kalau posisi kayak gini sampean pakai ini nggak berfungsi. Nah itu. Jadi fungsikan ini harus dengan ini berfungsi. Oke. Terus di sini PTO. PTO VAO dengan Scania ada bedanya.
Bedanya apa? Injak kopling, ya kan? Injak kopling, picit PTO dua-duanya, ya kan? Masuk gigi, baru naikkan tuas ini. Tuas ya. Nah, nanti kita coba ya, setelah running. Yang nggak kalah pentingnya di saat fungsikan ini harus diinjak koplingnya, kelasnya. Oke ya. Wah, ini dengan peserta FAO training. Ini radio ya, sama ya. Kita mulai dengan on kontak. Seperti di training kemarin, di saat kita on-kan kontak, semua indikator akan menyala. Bener kan? Setelah menyala, dia akan mati. Dan mana yang indikator menyala, itu berarti alat yang masih berfungsi. Secara safety, klakson 1 kali. Baik, terima kasih ya kesempatan ini. Semangat pagi semuanya. Pagi. Jadi kita lanjut section kedua dari kita kelas training di ruangan kemarin. Dan hari ini kita lanjut untuk kelas training lapangan. Yaitu kita tahap kedua, yaitu P2H ya. Jadi kita pengenalan P2H, training, bukan tes ya. Kita training yang mana kita akan pengenalan terkait dengan P2H. Mana-mana langkah pekerjaan yang harus kita lakukan sebagai driver sebelum mengoperasikan unit. Jadi kita lanjut ada adalah P2H ya. Kita mulai hari ini beberapa materi saya untuk bisa dibuka ya. Di mana posisi oli, di mana posisinya untuk radiator. Oke, seperti itu Pak ya. Baik, kita lanjut. Taruh di kan? Ya, di atas ini lah. Ya, sudah tahu ya cara bukanya tadi ya. Lalu kita masuk ke foot brake alat. Ya, rem. Ya. Terus itu filter AC, separator, dan juga ban. Nah, itu dia. Pakai mobil aja ya. Yang penting kita mengenal dulu Pak ya. Terus habis itu kabel soket konektor. Ya, ada di situ ya. Yang kita lihat ya. Terus cek quality. Coba TikTok lah. TikTok. Mana bisa? Ini mas. Ya. Kita kembali ke kelas yang kemarin. Cek kau dianjit. Kalau posisi di atas ini berarti tidak boleh. Yang kemarin tidak oke ya. Dia harus posisi di garis. Artinya dia pas. Baru oke. Kalau dia di bawah sini itu juga tidak oke. Ya, jadi nggak boleh dioperasikan. Nggak boleh di running engine-nya. Kalau di posisi ini pun juga jangan di running, laporkan ke mekanik untuk ada penambahan engine. Ya. Kalau kelebihan pun juga laporkan ke mekanik untuk dikurangi. Tapi untuk memastikan semuanya ini harus posisi rata. Ya. Oke. Oke. Kita training untuk training ketiga untuk PT FAO. Jadi kita hari ini masuk hari ke-2 setelah P2H. Jadi kita lanjut ke tes secara pengoperasian. Baik, kita lanjut dengan tes pengoperasian unit PT FAO kelas 420 horsepower. Lanjut. FAO kelas 420 3 4 ya ada di 12 setim guys. Lepas saja ya enggak
lanjut tes yang kedua. Masih tetap dengan VAO 420 12R. Wah, banyaknya. Ada ceker tinggal, oh mungkin kita tinggal bilang kalau ceker. Ini. Ya, kalau dibungkus semua, berikut. Kan didorong aja dia enggak. Kalau dicari dia malah tahu. Kelas VAO 420 guys. Ini kita ikut trainingan yang kedua dengan Bapak Budi. Ini dari Makassar. Pak Budinya nih. Ya, istrinya berapa, Pak? 3. Menghindari yang kayak tadi, Pak ya. Iya, Pak. Jadi menyesuaikan antara putaran engine dengan saat kita mau ngelepas kopling itu, supaya begitu tiba-tiba nggak RPM tinggi ya. Oke guys, kita masih tetap di 420 VAO dengan manual transmisi 12 speed, 1 sampai 6 di low dan 7 sampai di 12 nya di high tekannya. Kurang lebih dengan Volvo 440 hampir sama. Nah, ini bapaknya luar biasa. Berat menurut banyak muatan. Bapak kompai. Airah muat saja dulu. Yang tidak buat. Pindah. Ini driver Pantura nih guys. Pantura aja maksudnya. Bukan Pantura di Jawa. Pantura aja. Banyak Pak Tono. Perhatikan kananmu aja, rapatkan di kananmu, perhatikan kananmu aja. Ada cerita nanti itu jembatannya. Terus. Boleh digoyangkan Bapak muatan sedikit. Digoyang.
Masih aja Bapak kosongan kopi. Matang modelan. Kali lagi dulu minta jalannya sedikit. Kampung muatan ini 27 kopi. Bahan tempur. Sudah bakal apa? Yang mendekati 15 Gimana kalau Ini depannya Guru Era. Langsung Pak. Jadi Sorry, kopi. masalah anu mah itu selalu ke Minang. Masalah kantung mah bisa kan seperti apa ya? Satu kali lagi bapaknya menyusul ini di belakang ini, tangan di ini. Pero bilang langsung. Yang breakdown di 16. 14.500. Visio, konco-konco, goyang kanan. Ini apa Pak 03 ya? Inilah yang LP 17. Aduh, MMR masing-masing dulu. Kemarin itu 80. Kurangi aja ini anu LT BSS itu lihat ada scoring ini. Kenapa ini? Yang itu tempelin gitu. Cek. Sudah boleh di tiap. Tujuh lim. Timbangan beda kan? 80 kan? Iya, 80 45. Ya, beli now. Gimana? Apa di tim gua? Oke. 80 Bilang 45. Berna berdarah ini. Berapa unit yang baru ini? Tuh kayaknya ini Berna. Berapa? 7. Dari room berapa tadi Pak? 575 E2 LX. Kopi kan? Masih. Oke guys, hari ini kita ada 8 yang tes untuk TTVAU kelas 420 horsepower. Jadi semuanya teman-teman dari upskill dari DD Indo 500 dan naik ke 420 kelas PAU horsepower 420 ya. Dan dari evaluasi teman-teman tadi cukup lumayan ya, lumayan bagus. Untuk saat ini kita dari kilo 0 sampai ke kilo 26, berarti jalannya rata semuanya. Nanti setelah di 26 sana nanti baru mulai ada tanjakan naik turun. Tapi teman-teman tadi sudah semuanya dan untuk hasilnya agak bagus ya. Jadi tinggal menunggu hasil pengumuman sama bagian sertifikat aja ini. Baik guys, untuk teman-teman yang belum pernah bawa PAU, nanti bisa melihat di channelku ya, mulai dari P2A sampai dengan tutorial cara pengoperasian ada di channel Menjadi. Oke, my trip ini Avenger.